adik-adik, bagaimana kabar kalian? Senang ya kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami, hati kami,
kami dapat mengerti dan melakukan isi dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang bapak bernama Paulus. Paulus ini adalah anak Tuhan adik-adik. Dia pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, pada saat ini dia sedang berada di kapal. Dan pada saat itu sedang ada angin ribut, sehingga kapalnya terombang-ambing. Dan semua orang yang di kapal itu takut. Tapi Paulus mengingatkan, jangan takut, kita ingat bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan ternyata benar adik-adik, Tuhan menolong Paulus dan semua yang berada di kapal itu. Lalu saat mereka masih di dalam kapal, hari-hari berikutnya makanan mereka tambah menipis dan akhirnya habis. Mereka harus berhenti di sebuah pulau untuk mengisi kembali makanan mereka. Setelah beberapa hari terombang-ambing di laut, akhirnya mereka dapat mendarat di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Petrus berdoa, Tuhan tolong aku, biarlah orang-orang di Pulau Malta ini baik dan menerima kami. Dan ternyata benar adik-adik, orang-orang di Malta menerima Paulus dan teman-temannya. Setelah itu, Paulus dan teman-temannya ingin menghangatkan badan mereka karena mereka kedinginan. Lalu mereka mengumpulkan kayu-kayu agar bisa membakar dan ada api untuk menghangatkan badan mereka. Tiba-tiba, saat Paulus sedang mengumpulkan potongan-potongan kayu, ada ular ternyata di situ dan menggigit tangan Paulus. Semua orang yang melihat kejadian itu sangat ketakutan karena ular ini ternyata berbisa dan mematikan. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Paulus tangannya tidak bengkak, dia tidak kesakitan, dan Paulus juga tidak mati karena bisa ular tersebut. Karena Tuhan Yesus menjaga dan menolong Paulus. Setelah itu, Paulus bertemu dengan gubernur Malta yang bernama Publius. Ia sangat ramah kepada Paulus dan menjamu Paulus beberapa hari mereka di Malta. Dan ternyata saat itu ayah Publius sedang sakit, demam, dan disentri. Lalu Paulus datang membesuk ayah Publius. Paulus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan ayah Publius. Dan benar adik-adik, ayah Publius dapat sembuh karena pertolongan Tuhan. Dan setelah itu terdengar kabar dan banyak orang sakit datang kepada Paulus dan disembuhkan karena kuasa Tuhan. Setelah beberapa hari Paulus berada di Pulau Malta, dia kembali mau melanjutkan perjalanan. Dan seluruh warga Malta membantu menyiapkan seluruh bahan-bahan makanan dan barang-barang lain yang diperlukan oleh Paulus. Nah adik-adik, Paulus selamat dari badai, gigitan ular, itu karena Tuhan melindungi dan memelihara Paulus. Dia juga dapat menyembuhkan banyak orang sakit juga karena kuasa dari Tuhan. Tuhan yang sama juga melindungi kita semua, melindungi kakak dan melindungi adik-adik yang percaya kepadanya. Jadi kita tidak perlu takut karena selalu ada Tuhan yang menolong dan menjaga kita selalu.
Kita berdoa kepada Tuhan untuk minta pertolongannya setiap hari. Karena Tuhan sayang kepada kita semua. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menolong kami sehingga kami boleh mendengarkan firman. Pada saat ini juga Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Engkau Tuhan akan terus memimpin kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh kembali beribadah kepadamu di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.